Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sorry ya agak siangan. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Jago, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan ya acara rutin kita tiap pagi. Pagi ini kita kembali ke buku Dissolving Ego ya. Dissolving Ego. Nah, kita masuk ke ini masih ego ya, belum pikiran kayaknya. Ya Mas Jamim ya. Iya. Ego ini banyak sekali ya babnya. Mentransendensikan pikiran adalah melihat bahwa banyak dan satu adalah sama gitu ya. Mentransendensikan pikiran itu banyak dan satu adalah sama. Misalnya jadi pohon-pohon ya. Alih-alih melihat pohon-pohon, mari kita lihat hutan gitu ya. Itu cara mentransendensi pikiran. Lihat hutannya, bukan terfokus hanya pada pohon. Tanpa membedakan dengan kontras, istilah dualistik mental dari banyak dan satu, tak satu pun bisa dikatakan ada. Jadi tanpa kita membuat kategori, nggak usah dibuat kategori banyak dan satu. Maka yang senyatanya itu ya semuanya ada. All is. All is. Jadi nggak usah yang satu dan yang banyak ini nggak usah dikasih identitas sendiri-sendiri maksudnya tuh. Jadi tiap-tiap satu ini nggak usah dibikin identitas masing-masing. Biarkan saja dia begini. Maka kita akan menyebutnya semuanya ada. Ini salah satu cara ya untuk mentransendensikan pikiran. Jadi semua opini itu sia-sia. Jadi opini itu sia-sia, maksudnya dia tidak punya nilai intrinsik dan sebenarnya merupakan hasil dari kenaifan. Itu makanya ada istilah terkenal itu, pendapatnya orang awam itu tidak berguna ya. Pendapatnya orang awam itu tidak bisa dijadikan dasar hukum karena kebanyakan pendapat orang awam itu ya hanya opini tanpa nilai bawaan.
Maksudnya bagaimana? Jadi pendapat orang awam itu orang awam itu kan tidak pernah tidak pernah menyadari konteksnya, ya. Dia tidak memiliki konteks. Jadi orang awam itu tidak memiliki konteks untuk menilai peristiwa, tidak memiliki konteks untuk menilai kejadian, tidak memiliki konteks untuk menilai fakta, ya. Padahal data, peristiwa, kejadian itu hanya bernilai karena data, konteks, fakta, peristiwa hanya memiliki nilai dalam konteksnya, gitu ya. Coba kita tulis. Data, fakta, peristiwa, kejadian hanya memiliki nilai dalam konteksnya. Nah, tolong diulang. Ya. Nah, persoalannya adalah orang awam itu tidak punya konteks. Nah, dia disebut opini, gitu ya. Karena dia tidak punya konteks. Nah, seperti itu. Oke ya. Ini maksudnya Hawking pada bagian ini. Maksudnya kayak gitu. Jadi hati-hati teman-teman itu curhat-curhat, cerita-cerita biasa. Itu kalau tanpa konteks, ya itu tidak punya makna. Ya, hanya opini gitu ya. Hanya opini. Nah, masalahnya adalah masyarakat kita ini tidak pernah tahu konteks itu apa. Ya kan? Tidak pernah tahu konteks itu apa. Dia tidak punya dasar penilaian. Ya. Jadi konteks ini yang menjadi dasar dari penilaian. Orang berilmu itu punya konteks untuk menilai. Seperti itu. Sementara orang awam enggak. Oke, itu ya. Nah, pagi ini ya ini sampai sini dulu ya. Dikit tapi itu saya kira bisa menunjukkan, bisa membuat teman-teman tuh menilai saya ini sebenarnya mewakili konteks apa kalau dalam bercerita gitu. Mewakili konteks apa dalam melihat kenyataan. Mewakili konteks apa dalam melihat kehidupan. Nah, itu yang paling pokok untuk ditanyakan pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi yang mengingatkan,
training tapping for healingnya masih ada seat ya untuk 300 pendaftar pertama. Kita bertemu di besok di TBP besok pagi ya. Ditunggu aja link dan informasinya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.